من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Warsito dan Ibu Sekdes, Bapak Ketua PPD, Bapak RW sama rekan-rekan sekalian, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga. Tidak lupa untuk semua dalam keadaan sehat alfa. Ya. Kami di sini selaku Ketua Lingkungan RT 01, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini mungkin banyak kekurangan, banyak kekhilafan dari saya sebagai pejabat 2 periode, 3 periode mau 3 periode. Dalam ini saya melaporkan singkatnya saja. Itu yang sudah saya menjabat selama 2 tahun lebih. Keadaan lingkungan alhamdulillah baik-baik aja. Kegiatan yang selama saya di sini mungkin belum ada peningkatan. Mudah-mudahan Bapak di sini selaku aparat desa semua lingkungan RT 01 ya begini adanya Pak. Mudah-mudahan dengan sekaligus aparat desa Cinta di sini Cinta Jaya bisa memaklumi keadaan lingkungan RT 01. Memang banyak kekurangan di lingkungan RT 01. Ya dengan ini ya sesingkatnya ya untuk laporan. Alhamdulillah tahun kemarin dari warga, bukan dari mengumpulkan hasil itu ya, tiap tubuh ditarikin untuk beli kursi. Alhamdulillah warga itu menyadari, setuju. Yang itu kursi cuma dapat 37, sisanya ngambil dari lingkungan prelek gitu. Jadi jumlahnya udah cuma ada 50, yang lainnya belum ada. Nah untuk jumlah tubuhnya itu ada 40, jumlah kakak 45, jumlah jiwa 138, laki-laki 64, perempuan 64. Ini yang dicatat umurnya 5 tahun ke atas. Ya 5 tahun ke atas, yang 50 bawah nggak dicatat. Nah untuk singkatnya aja nih, untuk masalah laporan pemasukan saya sebagai lingkungan RT, mungkin nanti akan dijelaskan sama saya Pak, sama RT. Sudah ada tulisannya. Sudah ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini pemasukan uang klerek ya? Semua yang menjadi pendapatan di RT 1. Oh ya. Ini ada uang klerek 2023 sama 2024. Ada jumlah maaf sebelumnya ya. Ini saya kan baru pegang bendahara baru 4 bulan.
Jadi cuma saya melanjutkan. Terus yang ke belakangnya sudah pemakaian lah. Kalau seserahan kan sudah ke saya gitu. Kalau yang ke belakang Serah terima. udah beli kursi, udah beli wajan, udah beli baskom gitu. Sisanya jadi ini saya 4 bulan kesini narik. Yang itu ya 2023 sama 2024. Jadi semuanya jadi 1.450.000 selama 4 bulan saya narik kelerek. Tapi itu penarikan 2024. Kalau dulu kan yang pegang Pak RT, jadi saya cuma melanjutkan yang ini gitu. Kan kemarin Pak RT ke Jakarta, jadi nggak ditarik selama 1 tahun nggak ditarik. Jadi nggak ada pemasukan gitu kan. Itu cuma yang dulu-dulu saja gitu. Ini saya menarik yang 4 bulan ke belakang. 4 bulan ke belakang ya, cuma 1.500.000, 1.450.000. Tapi kemarin sudah ada pengeluaran sih sosial yang meninggal 2 orang. Enggak, 2 yang dikasih 2, yang 1 nggak mau kan? Ya, kan 3, tapi yang 1 kan nggak dikasih. Iya. Cuma ada uang kelerek segitu. Terus ada dana yang selama Pak RT menjabat ada dana. Ada dana 3.141.000. Itu teh dana bukan dana kelerek. Jadi ada dana uang patrol, kan patrol dulu dirusak ya. Jadi ada yang pengembalian. Iya, jadi ada pengembalian dari Pak Nano 1.300.000 sama penyerahan dari Pak Dario. oh iya, penyerahan dari Pak almarhum Pak Dario 768.000 sama sewan kursi gerabalah 235.000, sisa musola 333.000. Urde selama 2023 sama 2024 434.000. Terus sisa ada uang kas 71.000. Jadi ini ada uang seluruhnya ini 3.141.000 sama 1.450.000. Total Totalnya total 4 juta. jadi 3.141 sama 1.400.000. 1.450. Berapa Bu? Belum di total sini. Ya, 4 juta lebih. 4 juta lebih. uangnya ada. 4.500.000. Kalau ada tulisannya ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya nggak usah ditulis. 4.500.000-an. 4.500.000 lebih. Ya, Ya. 4.500.000. Itu saya kan baru pegang 4 bulan. Jadi itu saya membereskan yang kalau yang ini 3.141.000 itu uang dari Pak RT yang menjabat sampai sini. Jadi ada uang segini. Terus uang klereknya saya 4 bulan dapat 1.450.000 itu. Saya baru tarik segitu sih. Saya kan baru menjabat 4 bulan gitu. Jadi saya cuma ada informasi kayak gitu Pak RT, Pak Lurah, Pak RT. Ini Kali ada tambahan? Ini konfirmasi ya. Jadi apa itu waktu kemarin kan belum, selama itu belum ada LPMCL ya. Baru-baru lurah sekarang, Bapak sekarang waktu ini. Nah itu sisa itu kan preleg yang waktu saya PM, sisanya beli kursi yang berapa biji itu? Yang kan 37. Itu. Ya sisanya kan 50, belinya 50. Yang 13 itu ambil Yang 13 ulang prerek gitu Pak. Uang prerek yang 50 kursi. Udah jadi ada. gini, memang paling minim tuh preleg RT 01 Pak. Itu RT 01 ambil prelegnya tuh 2.500 kalau di sini 5.000 per
per tubuh. Satu Satu bulan. Iya. Yang yang 2.500 2.500 ini dana sosial. Jadi digabungin sebulan 5.000. Dari hasil laporan tersebut, Noko seluruh warga RT 01 menerima atau mungkin ada yang perlu ditanyakan ke monggo. silakan ibu-ibu yang di belakang mungkin. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, monggo warga ibu, tanggal ibu, ibu. Apakah sudah diterima? Apakah apa yang sudah Kacau dijelaskan? mawon Pak dengan Sampai mawon, aja tegang delokane tegang. Karena aku ora tahu sih ya. Si biasa bae lah ora bahasa-bahasa liya ora nampu napa lah penting Jadi bae mungkin ada airnya kurang ini, bukunya kurang ya. Bukan unek-unek apa-apa gitu, mumpung ada di forum gitu. Berikut bapaknya kan, Mbak. Kakak ya, baik terus Mbak, baik. Bojone Penati. Oh, almarhum Cawang. Oh, Dari ibu-ibu tong wingking. Biasanya ibu-ibu tapi Biasanya ibu-ibu tapi tong wingking masih cerdas. Kayaknya sudah sudah tadi sudah diterima. Sudah menerima. Kalau saya kan kemarin baru 3 hari apa 4 hari udah menjelaskan sama Pak RT, saya mau pendapatan uang selama Bapak RT menjabat biar nanti bisa diperwakilkan gitu, ditanyakan. Kalau masyarakatnya kan tinggal menyampaikan, kita menyampaikan kalau sudah semuanya tahu ya sudah, kalau yang kurang mengerti ya silahkan ditanyakan gitu. Sekdes, Pemulungan, Bapak RW, Bapak RT 01 dan semua warga 01 yang hadir. Alhamdulillah di malam hari ini adalah awal pertama kami melangkah ke masing-masing RT dalam program sosialisasi peningkatan kapasitas RT khususnya di Desa Cikijaya. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi peningkatan kapasitas RT dan masyarakat. Kedua, sangat bahagia kami dari pemerintahan untuk menjalin silaturahmi dengan warga 01 karena untuk mendekatkan silaturahim dengan warganya antara pemimpin atau pemerintahan desa dengan warga RT 1 harus dijalin dengan baik biar tidak ada miskomunikasi baik itu usulan, kewajiban atau hal-hal yang lain. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena program ini sebenarnya di awal tahun 2020 karena untuk memantau transparansi keterbukaan tentang keuangan di masing-masing RT. Nanti kami dari pemerintahan akan mendatangi silaturahmi ke semua RT yang ada di Desa Cikijaya dengan tujuan apa disebut sosialisasi peningkatan pengetahuan, peningkatan RT, terutama RT bendahara sekretaris di pemerintahan RT tersebut. Itu salah satunya itu, dan juga untuk menjalin silaturahim antara pemerintahan dengan masyarakat juga. Karena untuk memegang atau memimpin RT tantangannya juga berat Pak, karena terutama kalau hal-hal masalah keterbukaan keuangan. Makanya saya himbau setiap RT itu harus ada bendahara dan sekretaris. Tujuannya apa? Biar untuk memperingan kerja Pak RT. Jangan semua dipegang Pak RT itu
nanti akan timbul kecurigaan oleh masyarakat. Untuk transparansi, untuk keterbukaan, oleh sebab itu diwajibkan setiap RT minimal satu tahun sekali itu namanya melaporkan kinerja panjenengan kepada warga panjenengan. Suatu contoh seperti malam ini, untuk lebih tepat atau efisien apabila panjenengan di tahun besok harus laporan tanpa ada instruksi dari pemerintah, saya itu sampai wajib melakukan keuangan pemasukan semua dari segi apapun yang termasuk untuk masukan ke RT apa salah satunya misalkan listrik, sewa gerabah dan sebagainya, dihitung semua dari Januari sampai Desember. Selepas itu pengeluarannya pun dihitung oleh bendahara dan sekretaris. RT cuma menginstruksikan. Setelah itu ditotal antara pengeluaran dan pemasukan, kalau ada saldo atau kasnya berapa nanti difotokopi disampaikan ke warganya, minimal ya separuh warga yang atau yang hadir semua hasil rekapanek bendahara kalau RT dikasihkan ke warga. Itu salah satu bentuk transparansi, transparansi terbuka lah, bahwa kena RT panjenengan narik perek 5.000 plus sosial, terus ada pemasukan misalkan dari sewa kursi dan sebagainya. Terus kesepakatannya nanti yang misalkan ini ada sisa kas sekitar 4.500.000 lebih, itu kesepakatan masyarakat juga untuk apa uang itu, misalkan untuk beli gelandongan atau mau beli apa, itu hak terserah warga. Dan juga untuk masalah UDES itu sebutan UDES, padahal UDES itu 100% itu masuk ke kas, tidak ada satu persen pun untuk ke desa. Desa cuma mau minta laporan bahwa UDES itu ditarik ke RT. Itu Pak RT ya. Jadi untuk tambah wawasan panjenengan Pak RT dan ibu-ibu, saya usul nanti yang bendahara dan sekretaris ibu-ibu yang lebih rapi, lebih rajin nulisnya. Kadang-kadang wong lanang gampang. Itu saya diskupun wedon, jadi situ bang beli mau wedon, pengen lebih kepenak ini. Jadi ibu-ibu minta kerjasamanya demi kemajuan RT 1, karena setelah saya pantau salah satu RT sing cara jalan di tempat maju ora mundur ora ya kayak gitu baik, itu RT 1. Kalau tidak ada kegerakan itu tidak akan maju, karena satu kuncinya transparansi. Tarikan 5.000 atau 10.000 asalkan sampai terbuka transparan dari masyarakat, sama masyarakat senang, setuju. Satu, yang kedua adalah peningkatan atau pemberian informasi atau wawasan tentang tata kelola kepengurusan RT yang ada di lingkungan desa Cintajaya. Kebetulan di sini saya selaku BPD itu mungkin yang bapak-bapak ketahui, kadang-kadang mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu. BPD itu adalah keterwakilan dari masyarakat per dusun masing-masing. Secara kerennya kami itu adalah DPR Pak, anggota dewan. Secara kerennya gitu kan. Cuma dewan yang paling tanda banget gitu, paling gede maning secara kesejahteraan. Di sini adalah kami BPD itu mempunyai legalisasi atau legalitas dan kewenangan, salah satunya adalah menampung aspirasi keluhan dari masyarakat dan menyampaikan progres-progres yang ada dari pemerintah desa, termasuk panjenengan misalnya warga ada keluhan tentang apapun program yang pemerintah desa, atau ada keluhan tentang di wilayah baik itu kantinmas atau administrasi atau apapun, itu bisa melalui kami BPD yang ada di keterwakilan dusun masing-masing. Di dusun Sidamukti itu ada 3 BPD, 4 atau 3, yaitu Pak Andang, Ibu
Lilis dan Ibu Ani Apriani, putri dari Pak RW. Nah itu di situ adalah wakil-wakil dari panjenengan semua untuk menyerap aspirasi atau gagasan yang ada di lingkungan Dusun Sidamukti dan penyampaian informasi dari pemerintahan. Di sisi lain, kami BPD itu juga bertugas membentuk atau membantu pemerintahan dalam penyusunan undang-undang atau peraturan desa. Itu adalah tugas kami untuk mengkaji, mengesahkan bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa itu berkesinambungan dan istilahnya tidak membuat atau memberatkan kepada masyarakat. Dan salah satu mungkin yang akan saya bahas di sini adalah peraturan desa yang pasti akan terus mengikat selama peraturan itu terus berjalan dan masih berlaku. Salah satunya dulu kita juga pernah di tahun 2016 atau nggak salah itu kita pernah mengeluarkan perdes tentang larangan setrum atau penangkapan ikan menggunakan bahan racun atau apapun, dan itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Dan kami dengan adanya peraturan tersebut itu mendapat apresiasi dari pemerintahan, kecamatan dan kepolisian, karena di situ juga kita juga secara tidak langsung akan menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita. Di sisi lain, lingkungan akan lebih bersih, sehat, terus pengelolaan lingkungan tidak akan mudah tercemar. Itu tetap perdes. Terus yang keduanya perdes-perdes yang mungkin jarang kita ketahui atau kita bahas adalah tentang peraturan tentang urdes. Mungkin kami di sini hanya akan membahas tentang urdes. Urdes itu adalah mungkin bahasa yang bapak-bapak kenal atau ibu-ibu ketahui adalah urunan desa. Itu adalah suatu kewenangan atau suatu peraturan atau suatu peraturan yang istilahnya secara legalitasnya disahkan oleh pemerintahan pusat, Pak, dari kabupaten, dan ada arahan atau instruksi dari gubernur, peraturan gubernur, peraturan bupati itu ada, Pak. Karena itu adalah menjadi hak asal usul dari desa. Desa itu adalah peningkatan PAD-nya, salah satunya adalah dari urdes, Pak. Sebelum adanya program dana desa, setiap pembangunan di pemerintahan desa itu kan ada sistem melalui urdes, urunan desa. Kalau dulu urdes itu kan diserahkan kepada pemerintahan desa untuk membangun lagi ke masyarakat. Dengan seiringnya kemajuan pemerintahan pusat yang sekarang sudah mulai diadakan kepada APBN dan APBD melalui kabupaten, provinsi, dan Jakarta, itu sekarang urdes itu dikembalikan lagi kepada hak asal usul desa, yang pengelolaannya dikembalikan lagi kepada hak asal usul desa, di mana kami pemerintahan desa itu masih mempertahankan dan terus akan mempertahankan urdes, karena tujuan kami urdes tersebut yang azas manfaatnya itu istilahnya sistem gotong royong dari masyarakat, oleh masyarakat, nanti untuk masyarakat juga. Cuma sekarang secara pengelolaan, pengaturannya itu dikembalikan lagi kepada lingkungan masing-masing, Pak. Urdes itu telah kami perdeskan, Pak, dengan peraturan perdes nomor 2 yang diperbarui lagi sebetulnya tahun 2023. Cuma memang kemarin kami dengan banyaknya kegiatan di pemerintahan desa belum sempat mensosialisasikan secara langsung. Nah, melalui pertemuan ini kami akan sedikit menjelaskan bahwa urdes itu tetap masih berada di menjadi program atau aturan yang ada di pemerintah desa. Urdes itu kalau tidak salah aturannya akan dikeluarkan melalui dengan saat penarikan pajak atau PPB. Karena nominalnya di situ pun sudah tertera. Karena peraturan dari urdes itu dihitung 1 PB ya, Bu. 1 kali PB, gitu kan. Nah, itulah dari urdes tersebut yang masih dikelola dan dipertahankan oleh pemerintahan Desa Ciptajaya itu dikembalikan lagi, Pak, kepada lingkungan masing-masing. Sebagai contoh di lingkungan saya di RT 22, urdes itu dari awal sampai sekarang masih berjalan. Urdes itu tetap dikelola oleh RT sini misalnya RT 01. Nanti urdesnya kan akan keluar, Pak, dari pemerintahan kepada Pak RT. Ini Pak RT data target PBB untuk lingkungan RT 1 plus nanti di situ ada urdesnya, gitu kan. Tapi urdes itu akan berbeda jumlahnya dengan PBB, gitu kan.
Dan di situ urdes tersebut nanti akan dimasukkan lagi Pak, ditarik Pak oleh ketua RT, cuma nanti akan masuk kepada kas RT gitu. Cuma masuk itu sudah dipotong oleh UP dari RT sebagai kolektor atau penarik PBB dan urdes. Karena penarikan PBB dan urdes itu kan ada upahnya selanjutnya untuk buat nariknya, itu persentasenya adalah nanti dan pemerintah juga akan memberitahukan. Ya, tujuan masuknya ke urdes salah satunya Pak yang menjadi gagasan kami tetap dipertahankan itu adalah menjadi penopang untuk kegiatan atau mungkin kekayaan di lingkungan RT. Di sisi lain kalau urdes yang ditarik, urdes itu kan ditarik Pak menurut peraturan atau arahan dari pemerintahan, otomatis masyarakat secara legalitasnya wajib untuk membayarkan urdes. Cuma dikembalikan lagi kepada kas RT yang ada. Nah, tujuannya di situ adalah untuk menopang istilahnya keuangan yang ada di lingkungan. Tujuan dari urdes tersebut salah satunya bisa menjadi pengelolaan di lingkungan, bisa untuk perbaikan jalan, bisa untuk kegiatan yang lainnya termasuk tarikan-tarikan. Misalnya urdesnya ditarik lah, taruh RT 1 itu target urdesnya 1 juta. Berarti kan PAD dari RT 01, kekayaan dari RT 01 di luar tarikan yang rutin itu kan 1 juta mutlak, pasti masuk gitu kan. Nah, misalnya dari itu untuk misalnya ada turunan untuk 17-an cuma 100 ribu gitu kan. Kalau mau narik kan kadang-kadang 5 ribuan, kakek 2.000 kurang kayak gitu kan. Tapi kalau ada urdes yang masuk menjadi kas, itu akan bisa menjadi lawis kas baik, kasnya naiki, bisa seperti itu. Salah satunya juga masuk dari kami pemerintahan urdes itu masuk supaya masa kas RT itu ada di saat ada perbaikan jalan di lingkungan yang sudah dibangun oleh pemerintahan desa, di mana tanggung jawab perawatannya itu kembali kepada lingkungan Pak, bukan kepada pemerintahan. Nah, untuk hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu menggunakan urdes. Makanya urdes itu kami harapkan tetap masih berjalan di RT 01. Kami harapkan seperti itu. Karena untuk di lingkungan-lingkungan yang lain yang masih berjalan, saya lihat PAD dari pendapatan kas RT-nya itu sangat membantu. Akhirnya untuk tarikan-tarikan yang dibebankan oleh pemerintahan desa kepada RT itu kadang-kadang tidak langsung menarik kepada masyarakat karena di-cover oleh kas RT. Di luar dari tarikan yang bulanan, selanjutnya perelek. Perelek itu masih berjalan Pak di lingkungan yang lain pun, dari Pondok Mulyo sampai Nampung itu masih berjalan. Itu nominalnya emang dari rata-rata di angka 10.000. Cuma memang persentase pembagiannya mungkin kewenangan wilayah masing-masing. Itu tentang perdes. Nah, dari perdes ini pun saya hanya mungkin akan membahas tentang hal-hal tentang urdes saja. Dan urdes ini pun kalau terus berjalan Pak, seperti tadi yang disampaikan Pak Kubu tentang program keinginan tentang ambulan, itu pun bisa bersinergi Pak dengan masalah urdes. Kalau urdesnya masuk, kasnya RT masuk, ternyata target RT 1 cuma 1 juta, urdesnya masih 1 juta, lah wis kamu urdes bayar atau menarik, kan bisa seperti itu. Jadi tanpa harus narik keluarga. Atau mungkin nanti dengan sistem skema lain dengan kebijakan dari Pak RT. Itu tentang urdes. Nah, urdes di sana juga kami juga masih melakukan tentang izin hajat atau tentang dari seperti hal-hal parkiran, hal-hal pasar ataupun hal-hal lain yang istilahnya bersinergi tentang menjadi aset desa atau pendapatan asli desa. Karena semua pendapatan asli desa itu harus diterdeskan. Namun mungkin saya di sini tidak akan bisa menjelaskan secara langsung semua tentang perdes-perdes tersebut yang menjadi pemasukan asli desa atau PAD dari desa. Di sini saya hanya ingin membahas tentang urdes saja yang betul-betul langsung bersinergisitas dengan pemerintahan RT atau RT. Karena urdes ini keinginan Pak Kubu seluruh lingkungan RT tetap berjalan. Karena itu secara legalitasnya ketua lingkungan punya kewenangan untuk menarik kepada warga, dan itu pun pasti warga pun kalau bila ditarik akan lebih enak lah daripada sing
urunan kur dadakan yang ini kan instruksi Pak, arahan dari kepala desa. Nah inilah mungkin sedikit tentang pembahasan tentang BUMDes, tentang legalitasnya, bahwa BUMDes itu menjadi BUMDes bisa masuk dalam peraturan desa yang sudah diatur dan ada legalisasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Bukan hanya keinginan KPU saja, tapi itu adalah ada turunan peraturan perundang-undangannya yang mengeluarkan tentang perdes kalau satunya tentang BUMDes. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Kenapa kita sebut kegiatan pada malam hari ini adalah penempatan kapasitas. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada bapak-bapak semua, tidak hanya ketua RT ataupun pengurus RT yang ada, tetapi bapak-bapak semua menjadi paham tentang kedudukan dan fungsi LKD atau lembaga pemasyarakatan desa di sini, yaitu ketua RT dan ketua RW lembaga lokalnya. Untuk kesempatan ini saya ingin sedikit membacakan ya Pak, ini aturan yang memang sudah mengikat Bapak Ketua RT ketika dipilih oleh bapak-bapak sekalian. Jadi ada aturannya, aturan di sini saya mengambil dari peraturan Bupati Ciamis tentang lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan, yaitu Pergub nomor 59 tahun 2021. Jadi sejak Pergub ini dikeluarkan, maka sejak itu pula ketua RT itu sudah memiliki legalitas yang pasti. Jadi ketika bapak dipilih menjadi ketua RT dan pengurus RT yang lain itu sudah ada legalitas yang pasti. Dan dengan adanya Pergub ini, maka pemerintah desa punya kewajiban untuk mensosialisasikan kepada bapak-bapak semua tentang apa saja yang harus bapak lakukan ataupun pengurus RT lakukan ketika memang bapak sudah dipilih menjadi pengurus LKD, yaitu ketua RT. Di sini akan saya bacakan saja Pak, sambil kita belajar bersama ya, bahwa rukun tetangga dan rukun warga, jadi satu kedudukan RT dan RW, itu tugasnya mempunyai tugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, hubungannya dengan masyarakat. Kemudian membantu kepala desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan. Jadi ketika bapak-bapak membutuhkan sesuatu hal yang berhubungan dengan perizinan dan yang lain-lain, pasti akan datang pertama kali adalah kepada ketua RT. Ada pengantar dari RT, itu yang biasanya bapak-bapak kenal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Nah ini juga di kita itu tugas yang diberikan dari pemerintah desa kepada ketua RT. Tugas lain yang diberikan adalah salah satunya adalah dalam tugas pembantuan penarikan PPP. Itu memang menjadi tugas ketua RT. Kemudian tadi telah disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Desa, memang ketua RT itu sekarang menjadi ketua RT itu ada aturannya. Salah satunya tadi memang itu diharapkan ketua RT itu lulusan SMA. Diharapkan ya Pak, tapi di kita memang masih agak sulit yang seperti itu. Kadang kita memilih ketua RT, ketika mau saja kita sudah bersyukur ya Pak ya. Ada yang malamnya dipilih, besoknya sudah menyerahkan lagi. Saya tidak mau jadi RT, ada yang seperti itu Pak lingkungan. Jadi intinya ketika kita memilih ketua RT itu paling tidak memang seseorang yang bersedia, artinya bersedia mengurusi orang banyak, orang satu lingkungan lah yang seperti itu. Harus orang yang punya
keinginan untuk memajukan lingkungannya. Dan Pak RT itu tidak sendirian, Pak. Dalam susunan kepengurusan di RT itu harus ada ketua RT, ada sekretaris, dan ada bendahara. Itu wajib. Dan ada yang lain-lainnya juga yang disebut bidang. Mungkin di sini ada, atau kalau Bapak kenal seksi-seksi lah. Misalnya ada kebutuhan kita tentang keagamaan dan sebagainya, nah itu bisa dibentuk seksi-seksi. Tapi yang pokok itu harus ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu yang paling penting. Tugasnya ketua ya memang mengkoordinir semua pengurusan, dan sekretaris tugasnya di bagian catat mencatat. Kemudian bendahara tugasnya untuk di bagian keuangan, menyimpan, mengeluarkan, gitu. Itu tugas bendahara. Kemudian untuk persyaratan menjadi pengurus RT atau menjadi ketua RT di sini adalah warga yang berdomisili di lingkungan setempat. Jadi ketika Bapak RT 1, di RT 1 nggak mungkin memilih yang domisilinya di luar RT 1. Jadi harus warga yang berdomisili setempat. Berusia minimal 17 tahun. Pak RT tidak harus yang sudah berusia matang ya Pak. Yang muda boleh. Yang penting sudah berkeluarga. Usia minimal 17 tahun pada saat dipilih Pak. Kemudian untuk persyaratan secara administrasi saya kira tidak perlu saya bacakan karena ini terlalu apa ya namanya, bagi kita itu belum dijalankan. Kalau di kota mungkin sudah ada surat pernyataan segala macam gitu. Kalau kita mungkin tidak. Penting sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian terhadap lingkungannya. Mekanismenya pemilihan bahwa ketua RT itu dipilih melalui musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak. Di sini sudah dilaksanakan seperti itu atau belum Pak? Sudah ya. Ketika pemilihan ketua RT itu harus dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Nah, setelah musyawarah mufakat dilaksanakan dan terpilih seorang ketua RT, itu nanti harus dilaporkan kepada kepala desa. Dan yang meng-SK-kan adalah kepala desa. Jadi setelah ketua RT dipilih, itu nanti secara otomatis akan terbentuk sekretaris dan bendaharanya. Ini tiga-tiganya dilaporkan Pak kepada kepala desa supaya nanti sama kepala desa itu di-SK-kan. Jadi SK bahwa ketua RT itu oleh kepala desa. Untuk masa jabatannya itu ketua RT atau ketua atau LKD yang lainnya pun seperti Karang Taruna, LPM, kemudian Posyandu itu masa jabatannya 5 tahun Pak. Satu periode itu 5 tahun. Dan bisa dipilih kembali menjadi selama 2 periode. Boleh berturut-turut atau tidak berturut-turut. Istilahnya ketika sudah 5 tahun kemudian diberhentikan, artinya di forum diangkat lagi boleh, atau berhenti dulu kemudian memilih orang lain, nanti suatu saat dipilih lagi boleh. Jadi masa jabatannya itu maksimal 5 tahun dalam satu periode dan boleh selama 2 periode. Itu untuk ketua RT. Masa baktinya itu Pak. Kecuali di sini LKD seperti PKK itu beda Pak. Karena ketua tim penggerak PKK itu biasanya mengikuti masa jabatan kepala desa. Kemudian pengurus LKD seperti ketua RT boleh berhenti disebabkan karena 1 meninggal dunia, 2 atas permintaan sendiri, dan yang ketiga diberhentikan. Pengurus
dilakukan itu bisa disebabkan karena melanggar larangan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKD, dan telah berakhir masa baktinya. Pemberhentiannya pun untuk ketua RT itu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi ketika Bapak mungkin tidak merasa ketika di sini sudah rapat pemberhentian RT sudah ganti, maka kewajiban kami di desa adalah membuat SK untuk yang diberhentikan dan juga untuk yang diangkat baru. Itu seperti itu. Nah, di sini yang mungkin belum pernah kita laksanakan atau mungkin Bapak-bapak belum paham, dalam hal pengurus LKD itu berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, artinya sebelum 5 tahun itu sudah berhenti dengan sebab 3 tadi Pak, itu dilaksanakan pergantian antar waktu, artinya PAW. Nah ini biasanya dalam setiap pemilihan ketua RT itu kan yang namanya pemilihan pasti lebih dari 1 ya Pak. Itu mekanisme PAW biasanya itu ketika urutan yang kedua dan seterusnya itu menjadi daftar tunggu Pak. Jadi ketika yang ke-1 ternyata tidak sampai pada 1 periode, itu yang kedua yang akan naik, yang urutan kedua yang akan naik. Itu mekanisme PAW yang sering dilaksanakan. Nah, ini mungkin yang jarang dan belum pernah Pak di kita dilaksanakan, karena ketika kita melakukan pergantian RT itu biasanya langsung dipilih baru. Padahal dengan adanya aturan ini, waktu itu kita melakukan pengukuhan ulang secara menyeluruh, itu dalam masa jabatan Pak Warsito itu tahun pertama Bapak-bapak RT itu mempunyai, artinya dikukuhkan untuk yang pertama kali. Jadi tahun 2022 masa jabatan RT ketika 5 tahun berarti berakhir tahun 2027. Itu sebenarnya seperti itu Pak. Jadi SK Pak RT itu dari 2022 sampai 2027. Nah kalau di tengah-tengah ternyata ada pergantian, ini yang dibedakan ya Pak, SK-nya dibedakan. Itu seperti itu. Tapi nanti secara menyeluruh semuanya 2027 itu berhenti. Nah, dan akan dikukuhkan kembali bagi lingkungan-lingkungan mungkin yang masih memang Pak RT-nya masih diharapkan menjabat oleh warganya. Itu seperti itu. Nah itu beberapa hal Pak yang memang harus dilaksanakan oleh setiap lingkungan tentang mekanisme ketika Bapak ingin melakukan perubahan ketua RT. Jadi tidak bisa serta-merta atau tiba-tiba saja Pak RT diganti, tidak bisa seperti itu Pak. Ada aturan-aturan, paling tidak ketika lingkungan mengharapkan ada sebuah pergantian, itu ada komunikasi dengan kepala kewilayahan. Jadi di sini dengan kepala dusun Pak. Ada koordinasi dengan kepala dusun bahwa RT 1 misalnya menginginkan pergantian RT dengan kondisi begini-begini, itu ceritakan dulu Pak kepada kepala dusun. Baru nanti kepala dusun akan melaporkan kepada kepala desa. Kalau memang oleh kepala desa diizinkan, itu nanti monggo dilaksanakan. Kalau toh tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan apapun, itu pun harus diterima oleh bapak-bapak semua. Jadi seperti itu intinya. Kemudian yang kedua, menyambung tentang tadi, setelah Bapak RT dan pengurus yang lain bertugas, itu memang sebuah kewajiban bagi ketua RT itu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya setiap tahun. Hubungannya tadi dengan yang dijelaskan oleh ketua BPD, karena memang di Cinta Jaya itu yang sering menjadi pertanyaan pada warga itu tentang
URDES itu masih menjadi pendapatan yang legal Pak di Suntajaya, pendapatan yang memang masih diwajibkan, artinya diwajibkan oleh warga untuk dibayar. Nah di sini kehadiran kami di sini mungkin di samping menjelaskan kepada Bapak seperti itu, sekaligus memberikan wawasan kepada lingkungan yang selama ini seolah-olah menganggap bahwa URDES itu tidak lebih ditarik, itu tidak seperti itu Pak. Jadi mekanismenya URDES tetap ditarik, hanya kalau dulu mungkin kita memakai aturan bahwa URDES itu akan ditarik oleh desa, dikembalikan kepada bapak-bapak berupa kegiatan, tapi sekarang tidak Pak, ditarik oleh lingkungan, terutama oleh ketua RT bersamaan dengan penarikan PBB ya Pak, dengan aturan bahwa kalau URDES itu 1 kali PB itu maksudnya pajak bumi saja Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya SPPT di situ tertera ada bangunannya, itu pastikan SPPT-nya nilainya besar ya Pak. Itu hanya akan dihitung pajak buminya saja, tanpa bangunan. Itu seperti itu. Jadi kalau nilai terkecil PB itu untuk saat sekarang adalah 12.500 per bidang untuk saat sekarang. Nah mungkin nanti ada yang PBB-nya, terutama yang tinggal di pinggir jalan, mungkin PBB-nya nilainya besar karena ada bangunan di sana dengan nilai NJOP-nya itu besar. Tapi URDES-nya pasti akan kecil Pak, lebih kecil dari PBB-nya. Nah itu nanti ditarik bersamaan, tetapi penggunaannya kalau PBB itu pajak yang biasa Bapak kenal pajak itu disetorkan ke desa untuk kami setorkan ke kabupaten, tapi kalau URDES masuknya ke bendahara RT. Tuh, jadi pendapatan di lingkungan. Nah tadi berdasarkan laporan bendahara itu ternyata di sini masih ada prelek walaupun nilainya kecil, kemudian ada dana sosial dari warga. Nah di laporan pertanggungjawaban ketua RT itu nanti dirinci Bu satu-satu. Jadi pendapatan dari RT 1 itu di sana ada URDES misalnya berapa, kemudian ada dana, ada prelek 2.500 kali tadi 40 tubuh ya Pak, itu berapa? Berarti dalam 1 tahun itu jelas uang itu pasti harus masuk kan Pak. Kemudian kali 12 ya Bu, tiap bulan itu 2.500, berarti prelek tiap orang 40 orang kali 2.500 kali 12 bulan 1.200.000 itu seperti itu. Dana sosial pun seperti itu, 2.500 kali 40 tubuh kali 12 bulan. Nah itu disusun jadi satu laporan. Jadi uraiannya itu misalnya pendapatannya dari URDES, dari prelek, dari dana sosial gitu. Nilainya berapa. Kemudian di bawahnya lagi ada kolom pengeluaran, ada baris pengeluaran. Uang yang sudah diterima oleh bapak-bapak itu dalam 1 tahun dikeluarkan untuk apa saja. Misalnya untuk kegiatan kerja bakti lingkungan, kemudian untuk tadi dana sosial warga. Bisa jadi ketika dalam 1 tahun hanya menerima uang dana sosial berarti 2.500 kali 4 1.200.000 di sana. Nah ini satu hal yang Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Untuk menyusun seperti itu dalam setiap LPJ pun ini menjadi ajang bapak-bapak, menjadi wadah bapak-bapak untuk merencanakan mau apa saja di tahun yang akan datang. Misalnya dari penerimaan sudah jelas, oh ini berarti 2025 nanti akan menerima, akan pendapatan sekian. Rencana apa saja di tahun 2025? Misalnya dana sosial biasanya 200.000 per orang, ini berlaku untuk semua warga seperti itu. Dana sosial yang tadinya 200 jadi 250 per orang. Dalam 1 tahun misalnya kita anggarkan dikeluarkan sesuai dengan pendapatan misalnya 1.200.000, tapi terkadang yang namanya pengeluaran bisa lebih kecil bisa lebih besar.
Kalau ternyata pada saat dalam 1 tahun itu ternyata yang kena musibah lebih banyak, secara otomatis akan keluar lebih banyak dari itu. Seperti itu Pak. Kalau berkurang berarti lebih, tapi tetap harus kita plot anggarannya. Misalnya tahun 2025 udah keluarkan saja 1 juta misalnya untuk dana sosial tanpa menghitung orangnya 1 juta.